Wis, cowboy. Yo, what's up guys, selamat datang di channel YouTube Kiredi. Seperti biasa ya, kita akan mereaction video-video menarik yang akan kita hadirkan setiap harinya. Jadi buat kalian semua jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terupdate yang akan kita hadirkan setiap harinya. Jadi yuk kita cek videonya. Biopi siang-siang di Holland. Bakery minta tolong banget ini. Di luar kan panas banget ya. Ini kalau saya pencet nomor 3 boleh nggak sih biar kenceng anginnya? Biar Boleh. agak panas Pencet ini. aja, Bang. Saya pencet nomor 3. Biar kencang ini paling. Lo kira itu kipas angin? Itu bukan kipas angin, itu hanya pajangan. Tapi nggak tahu juga sih ya. Karena gue sampai umur tua segini, gue nggak tahu itu fungsinya apa. Apa memang itu kalau ada remote-nya atau begitu dipencet bisa nyala atau gimana ya? Gue nggak tahu soalnya. Astaga. Aduh. Oh no. Itu ada yang tahu nggak sih? Itu beneran atau cuman diisi dia balon air gitu? Tapi kalau beneran itu kayaknya sebuah penyakit nggak sih ya, atau kelainan? Karena kan itu ukurannya kok kayak buah semangka asli gitu loh ya. Karena setahu gua yang pernah gue lihat, yang bukan pernah gue lihat, tapi yang pernah gua pernah lihat di TikTok ya. Yang paling besar itu paling seukuran buah melon nggak sih ya? Ini kok kayak buah semangka ukurannya. Kayaknya sakit kayaknya nih ya, kelainan kayaknya ya. Piye ke carane kibolo? Ya, yang ini kayaknya nggak ada cara mas ya, karena mau digimanapun juga tetap nggak bisa napas ya, nggak bisa napas, sak napas pasti. Nemenin dia dari pakai motor. Sampai bisa kebeli mobil. Iya. Sampai bisa naik mobil keliling dunia. Dunia Fata Morgana ya. Gua kira kayak yang sering-sering di TikTok itu ya, ditemenin ceweknya dari nol, naik motor butut, naik motor buruk, sampai sekian tahun bisa naik Pajero minimal. Dia nggak taunya naik mobil sport ya, sport mini. Kreatif, kere dan aktif. Jangan salah, ini hanya di konten. Jangan sampai video ini dan komentar ini sampai dilihat sama yang punya konten ini nih ya. Karena nanti kena comeback gitu. Bisa jadi di rumahnya mobilnya ada 2 ada 3. Itu kan kena mental sendiri kita yang komen ya. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum. Nggak bisa senyum. Nggak bisa senyum. Pajaknya naik banget, gila banget pajaknya ya. Berapa persen tuh? 11% apa 20% itu ya? Gila, nggak ngotak pajaknya. Senyum dek, senyum. Jangan dek, jangan senyum. Gue yang gendeng gue. Senyum tuh senyum. Jangan. Senyum. Senyum dek. Yang mereka miskin senyum, senyum. Kalau ada uang baru bisa senyum. Dari tadi gue nahan senyum ya. Gue senyum bukan karena pidato tadi. Senyum karena ada ini ya. Karena kalau nggak ada duit, gimana bisa senyum ya? Karena hidup itu perlu duit, bukan perlu pidato ya. Sangat meresahkan. Sudah nggak ada harapan lagi, selamatkan diri masing-masing. Ya gitulah ya. Di saat rakyatnya bingung cari kerja buat nyambung hidup, itu nggak ada pertolongan dari yang di atas ya, nggak ada yang nolongin sama sekali. Begitu tuh rakyat bisa dapat usaha sendiri, buka usaha sendiri, kerja cari sendiri, atau istilahnya ya berjualan. Saat sudah maju, disitulah para penikmat pajak itu bermunculan ya. Memang agak-agak ngejengkelin juga ya hari ini ya. Teman ngasih duit 10 juta minta rakitin PC. Ada saran nggak ya? Rakit PC pajak 5 jutaan.
Bentar. Temannya punya uang 10 juta minta dirakitin PC. Tapi yang ngerakitin pengen ngerakit di harga 5 jutaan. Begini nih. Ini ya. Jadi jangan salahin pejabatnya korupsi. Sedangkan rakyatnya pun bisa punya pemikiran begini ya. Berarti dari atas itu dianggarankan 100, angka 100 gitu ya. Turun ke bawahannya lagi jadi angka 50, turun lagi ke bawah lagi jadi 25 jadi 13 jadi cuman terima mie goreng sampai di tangan rakyat jelata ya. Memang ya sudah merajalela, bukan merajalela sih, sudah menjadi kebiasaan di Indonesia ya korupsi ya. Semoga nih yang ada informasinya dari pihak NU ngasih suara buat para koruptor itu dihukum mati dan asetnya disita semua. Semoga itu cepat terrealisasikan. Tapi kalau semua nggak mungkin terwujud itu ya, karena yang sononya juga ya yang begitu juga ya kelakuannya. Momen receh, ibu-ibu lupa tutup jok usai isi bensin. Hah? Mantu ibu itu. Wah, saking stresnya ibu tuh ya. Jadi jangan diketawain ibu ini, karena ibu ini mungkin beban pikiran itu besar banget ya. Mikirin beras naik, cabai bawang itu di pasar juga sudah mulai naik, minyak juga ya di kisaran angka 40 ke atas. Dan dilihatkan di gas yang 3 kiloan itu sudah di angka 30 ribuan. Di tempat gua 30 atau 35 tuh ya. Tuh sudah segitu harganya. Jadi wajar ibu-ibu aja pun merasa stres ya, akibat dolar melemah atau karena anggaran-anggaran lain yang dialihkan ke makanan-makanan itu enggak sih ya kayaknya ya. Sehat-sehat ibu ya. Asik banget ya. Jilbabnya gedebam katanya. Gini nih, biasanya anak emas HRD ya. Jadi kalau umpamanya kan biasanya di PT itu kan ada tuh perpanjangan kontrak ya. Ini pasti sudah diperpanjang terus ya. Dengan catatan yang tahu-tahu aja ya. HRD, kontrak kamu biar saya yang urus. Biar gua yang urus kontrak lo ya. Yang penting lo tahu tugasnya harus ngapain ya. Kayak di video-video itu berarti ya. Hari 418 ngajarin gimana jadi lelaki di rumah. Kalau karungnya besar, cara ngangkatnya bukan kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini, gak bakalan bisa. Nah, terus gimana bang? Kayak gini. Oke? Nih, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini padi, masih basah ya. Oke? Cara ngangkatnya bukan kayak gini. Kita putar dulu kayak gini. Nah, kalau sudah seperti ini, baru pegang ini ya. Pegang ini ya. Ya kan? Dirikan dulu. Curiga gue ya. Enggak terangkat. Ayo semangat. Mama siapa itu? Kita boleh lah ngangkatan. Enggak untuk. Nah, gini. Kok malah turu? Kan katanya mau ngasih tutorial cara ngangkat yang benar. Kok malah tiduran di situ gitu, Pak De. Makanya kalau nggak kuat itu jangan dipaksakan. Nanti kalau ngangkat berat-berat, situ sudah nggak kuat, nanti jadinya ambien. Nggak gitu, Pak De ya. Ya, makanya kalau kasih tips itu yang kira-kira bisa dikerjakan aja. Kalau nggak sanggup jangan ya. Asik. Lemah gemuk. Sebenarnya kalau laki-laki gemula itu nggak perlu ada yang disembunyiin dari wanita-wanita ya, karena kan ya memang isinya juga hampir sama kayak wanita, walaupun ada tumbuhannya sesenti 2 senti ya. Itu dipotong aja mas kalian mas ya, biar bisa jadi wanita seutuhnya ya. Tanggung lo gitu ya. Dibilang laki enggak,
wanita enggak itu ya. Potong mas, tanggung cuma 2 cm ya. Untuk apa ya? Untuk apa pelihara yang kecil ya? Kenapa Magi kita menang landing? Kenapa? Ini siapa sih yang bikin video ini? Beliau kan lagi pidato, dipakein helm cyber lagi ya. Aduh, maaf bapak ya, aku lanjutin videonya ya. Karena yang lain pada penasaran isi videonya gimana ya. Maaf pak ya. Kenapa jungler kita bisa kaya? Kenapa kita nggak pernah di game? Iya kan? Karena kita pakai cyber roam, solo kill terus. Kenapa? Perasaan gua isi pidatonya nggak kayak gini deh ya. Bawa-bawa cyber room. Ini kok bisa sih ngeditnya suara beliau jadi yang ngeluarin kata-kata gitu. Perasaan gua nggak ada pidatonya gitu ya. Karena yang setahu gua sudah hafal isi pidato beliau ini. Hey gitu ya. Kalau nggak kutang itu biasanya nggak ada cyber room loh ya. Ini bawa segala macam ini cyber room. Aduh pak, maaf ya, aku hanya melihat videonya aja pak ya, nggak ikut-ikutan ya. Pantas Konoha nggak maju-maju, presidennya aja Dark System. Lo terlalu berani ya. Ngatain beliau Dark System. AFK atau AFK ya. Dia lagi ya. Aduh, aura-aura, ada aura-aura ininya sih, HRD-nya ya, manajernya, manajernya melekat sekali ini, bau parfumnya tercium sampai sini. Maksud gua dia sama HRD itu satu keluarga gitu ya, jangan salah paham dulu ya. Tapi bohong. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum. Sudah koyoan lo ya, masih dipaksa senyum. Tahu kan tanda koyoan? Kalau mama sudah pakai koyok, apalagi sudah kerean lehernya merah-merah, itu tandanya ada sakit pala. Sakit pala karena ada yang dipikirkan. Nggak ada jauh-jauh yang pikirin tentang uang ya. Jadi wajar. Kalau di rumah ada mama udah pakai koyok, lehernya merah-merah, itu sudah pasti. Efek sampingnya lakinya pastinya disemburnya tiap hari ya, disuruhin cari uang. Ya gimana cari uang susah lo ya. Sudah cari uang susah, pajak makin tinggi, lapangan kerja nggak ada, yang ada hanya untuk orang-orang asing aja ya. Wis, cowboy. Puter terus. Tangkep ya, tangkep pakai tali itu ya, langsung ikat leher, begitu ketangkep bawa pulang, bungkus ya, jangan enggak, karena memang speknya beginian, sayang kalau nggak dibungkus ya, lumayan mubazir kalau nggak dibungkus. Memang besar topinya ya, gua akuin topi kobonya besar. Itu topi Kobe itu ukuran 38, maksud gue 38 cm gitu diameternya ya. When lu punya teman yang suka traktirin lu di saat lu lagi nggak ada uang, ambil. Iya. Jangan lupa makasih ya. Kalau sudah dikasih itu diambil, tapi jangan lupa makasih. Itu cara menghargai seseorang yang punya etiket baik ngasih ke kita gitu ya. Dan juga besok-besok kalau lu punya uang, lu gantian. Gitu namanya kawan. Kadang kita punya kawan ini kadang-kadang nggak tahu diri. Hari ini kita ada uang kita ngasih dia, besok kita nggak ada uang, itu sudah dia geser, nyelipir, menjauh ya. Memang itu teman-teman dajal lah kayak gitu ya. Aku suka banget ngasih jajan buat teman, walaupun duit nggak seberapa, setidaknya aku kenyang, dia kenyang. Bukan dia kenyang tidak kenyang sih, tapi itu secara nggak langsung memperlancar rezeki lo sendiri ya. Karena sepengalaman gua, pelaris itu bukan dicari dari dukun-dukun atau dari orang-orang pintar, tapi dengan kita bersedekah, biasanya gitu.
maling ya. Hui, kasih surprise. Anjay, kawannya ya, support system banget ini. Anjir, sudah selesai dikasih bunga. Itu kawannya dua, satu yang megang HP, satu yang manjat balkon, disuruh pulang. Pulang dulu jauh ya. Aku mau dikasih hadiah dengan pacar aku ya, pulang. Nanti giliran lo besok lusa kalau mau kayak gini juga, nanti gue bantuin. Yang penting lo orang dua pulang dulu, karena ini ada adegan selanjutnya, nggak boleh orang lain tahu ya. Anjay, PC beneran ya. Casing kardus lo nggak ya. Tapi isinya ya spek di atas standar, itu ngegame ya kuat, itu bisa HD, full HD itu ya, respect. Nggak kebeli casing pakai kardus pun jadi. Gue nggak kepikiran loh kalau kardus bisa jadikan casing PC begini ya. Aku plus kamu dan usaha kecil kita. Bisa nggak sih yang megang kamera jangan di zoom ke situ? Kenapa harus di situ? Kan harus bisa di muka tuh. Kalau di muka di barangnya, kenapa harus di situ? Sama lagi ya, ukuran plastik sama ukuran yang di baju itu. Aduh, kameramen ini agak lain memang ya. Cowoknya sendiri yang ngerekam. Yes. Aku dan usaha kecil kita. Yes. Sekarang kita jualan ini ya. Begitu kita sudah istilahnya rezeki kita meningkat, ekonomi kita meningkat, membaik ya, kita langsung ke KUA ya, respect. Jangan-jangan waktu pasangan begini ya sefrekuensi ya. Kalau punya cewek beginian nggak mungkin loh ya banyak mau, apalagi mau ngambek di pinggir jalan karena hal seblak ya. Nggak, gua rasa nggak. Cowoknya nggak mampu beli seblak ya, dia pulang ke rumah bikin sendiri ya. Di balik usaha yang kecil ada sesuatu yang besar. Ini matanya nggak jelek nih orang ya. Hati-hati, bahaya loh. Coba kalau minum kopi. Sambil ngobrol, oke. Cewek kalau minum kopi. Emang iya ya? Emang iya langsung dihabisin gitu. Tapi kalau gue pribadi sih iya. Kalau kopi itu masih panas ya, paling gue seruput sedikit-sedikit. Panas loh, mutung ya, mulut mutung ya. Tapi kalau sudah anget, itu gue teguk abis ya, nggak nyisa. Karena kopi itu kalau sudah dingin tuh sudah kurang enak rasanya ya. Dari dulu aku suka banget kalau ada cewek yang suka ngopi. Kalau ada cewek yang suka ngopi dia suka, tapi dalam tanda kurung harus cantik ya. Itu benar kan? Yes. Jamal sudah bertemu dengan pasangannya ternyata. Jamal, ketemu di mana Mal? Coba dong cerita. Ceritanya itu gimana kok bisa lo ketemu sama pujaan hati ini gitu ya, supaya jadi kasih nih referensi-referensi buat yang lain-lain yang belum bisa bertemu dengan buah hati pujaan hatinya ya. Jamal, gue curiga ini ya. Mulai saiki aku percaya nih ilmu hitam kui pancen. Gak boleh sujon ya. Bisa jadikan si Jamal ini duitnya banyak loh, makanya mau. Jangan dikit-dikit dikaitkan hal ilmu hitam, enggak juga ya. Bahkan kecebong pun bisa bertemu pasangannya ya, gitu aja. Karena di dunia ini kita sudah terlahir dengan pasangannya masing-masing ya. Kalau bang, tapi kenapa kok itu ada yang sampai tua masih tetap jomblo? Ya mungkin pasangannya sudah dipanggil yang kuasa, gitu aja ya. Oke guys, sampai di sini bersama kita ya. Gua harap lo semua yang lihat video ini terhibur. Jika ada salah kata mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.